Jadi selamat siang, saya Penuh Saya Jensen. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jadi di sini saya telah membuat sebuah jurnal penyesuaian. Jadi pertama-tama jurnal penyesuaian itu apa sih? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar besaran pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Jadi yang belum-belum ya, dimasukin di jurnal penyesuaian. Terus jurnal ini dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldonya ini mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaatnya jurnal penyesuaian ini itu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta juga menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu juga. Nah, di sini saya telah membuat jurnal-jurnal jurnal penyesuaian. Nah, untuk soal jurnal penyesuaian saya, yang pertama itu membayar gaji karyawan bulan lalu sebesar 1,5 juta. Berarti di sini di akun debitnya itu beban upah, lalu di kreditnya itu utang gaji. Nah kan di sini membayar gaji karyawan, berarti membayar gaji itu kan termasuk pastinya beban ya. Misalnya untuk di suatu perusahaan kan beban, berarti termasuk beban gaji. Nah, lalu kan itu kan sebuah utang ya, yang harus kita bayarkan. Nah, utangnya itu berkurang. Utang itu merupakan hak yang harus kita bayar. Hak itu kan yang di sisi kiri, berarti kalau berkurang jadi dikredit. Gitu. Nah, lalu perlengkapan yang dipakai itu sebesar 1 juta. Nah, pastinya kan itu yang menyusutkan. Itu perlengkapannya menyusut, berarti termasuk beban perlengkapan. Nah, beban ini selalu di debit. Dan juga perlengkapan juga itu dikredit karena berkurang. Lalu selanjutnya, soal ketiga, asuransi telah digunakan sebesar 2 juta rupiah. Nanti beban asuransi di debit dan juga asuransi DBM. Itu berarti 2 juta, 2 juta masing-masing. Terus mendapat pendapatan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nah, berarti mendapatkan pendapatan DTM-nya tambah 1,5 juta, dan juga pendapatan jasanya juga mendapat 1,5 juta. Nah, dan ini sudah membuat zona penyesuaiannya, jadi buat di sini dulu, ditulis biasa, lalu diinput satu-satu. Setelah itu, setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, kita masukkan ini di jurnal yang besar ini, jurnal umumnya ini. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu berada ditaruh di akhir ya, di akhir-akhir gitu. Nah, ini jadi kayak ya di akhir bulan lah anggapannya. Di sini dari sini sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kan ini kan tadi beban upah ada di sini, terus utang gaji, beban perlengkapan, lalu beban asuransi, asuransi DPM, pendapatan DTM sama pendapatan jasa. Nah, kalau sudah selesai semuanya ini bisa di zoom terus dilihat kalau misalnya udah balance ini berarti kita udah inputnya benar, masukin angka-angkanya jadi kayak sama itu debit kreditnya. Nah terus ini kayak cuma buat kasih tahu aja kalau yang dari sini sampai sini itu merupakan dari jurnal penyesuaiannya. Nah selanjutnya untuk kita membuat buku besar itu caranya seperti ini. Jadi dari sini kita copy semuanya. Jangan sampai yang total ini, lalu kita insert pivot table, terus kita pencet OK. Nah, di sini kita apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, seperti biasa di video saya sebelumnya, dengan tanggal, debit, kredit, lalu akun full. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu akun fullnya yang dari rows pindah ke filters. Nah, lalu di sini juga sudahlah jadi sebuah uh, buku ini buku besar. Nah, setelah itu kita kan uh, sebentar. Hmm,
Nah, setelah itu kita akan membuat pivot analyze ini. Terus kita pencet pivot analyze. Setelah itu kita pilih calculated fields. Nah, di sini yang pertama itu ada saldo debit. Nah, rumusnya untuk membuat yang row saldo debit ini gampang. Itu pakai rumus if. Jika jika debit lebih besar dari kredit, jika debit lebih besar dari kredit, maka titik koma debit min kredit, tutup kurung. Lalu di OK. Nah, setelah itu kita bikin yang kredit. Tadi debit, sekarang bikin kredit. Caranya pun gampang, sama seperti tadi. Ini ditulis saldo kredit. Nah, saldo kredit, setelah itu kita pakai rumus if lagi ya. If jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit min debit. Tutup kurung, lalu tutup. Nah, sudah jadilah sebuah buku besar. Nah, kalau misalnya kita mau yang lain, gampang. Tinggal terus di blok semua, copy, lalu kita bisa paste. Boom. Nah, terus kita bisa atur ukurannya seperti ini, biar bagus. Nah, misal kita mau apa ya, misalnya kita kayak, ya, perlengkapan, misal. Nah, langsung jebret keluar di sini semua. Nah, nanti cara-cara lainnya pun juga sama. Kayak di kopas-kopas, copy paste satu-satu, terus tinggal dipilih ini mau apa, ada di sini semua yang keluar semua. Nah, kita tulis dulu di sini buku besar, buku besar penyesuaian. Nah, jadi di hari ini saya akan buat jurnal penyesuaian buku besar, neraca, penyesuaian, terus laporan laba rugi, laporan ekuitas, lalu laporan posisi keuangan yang paling akhir. Nah, sekarang kita akan membuat neraca saldonya ya. Kita bikin page baru, kita rename dulu neraca penyesuaian ya. Nah, untuk bikin neraca ini ya, kita nggak butuhin, kita delete dulu. Setelah itu, nah, kita ke pivot table fields ini lagi. Nah, di ini ada yang diubah sedikit. Nah, yaitu untuk bikin neraca yang difilter akun full akan pindah ke row yang atas. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik di sini, lalu kita tekan yang expand or collapse, pencet yang collapse entire field. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan nanti yang ini, yang B dan C ini, row ini, kita tidak dibutuhkan, berarti kita bisa hide. Nah, sudah jadilah neraca saldo penyesuaian. Nah, tapi di sini kok grand totalnya nggak keluar. Nah, ini emang sudah wajar, karena ya emang tidak bisa muncul grand totalnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus sum untuk menghitung totalnya ya. Seperti ini, lalu kita bisa bikin lagi. Di blok semua dari atas sampai bawah. Enter OK, balance yang neraca penyesuaiannya, neraca saldo penyesuaiannya. Nah, setelah itu, kita akan lanjut untuk pembuatan laporan laba rugi. Tadi kan sudah penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca penyesuaian, secara laporan laba rugi ya. Nah, sebentar, kita move or copy lagi, create a copy. Oke, kita rename dulu laporan rugi. Dan juga ini saya bikin satu page sama laporan ekuitas ya, ekuitas pemilik. Karena ukurannya kecil jadi kayak satu halaman saja saya. Nah, di sini untuk laporan laba ruginya terlebih dahulu. Ini tujuannya untuk bisa pastinya tidak perlu ditanyakan lagi untuk mengetahui eh, untung atau rugi perusahaan kita pastinya. Dan juga mengetahui ya rincian-rinciannya.
pendapatan dan juga beban. Nah, jadi laporan laba rugi ini cuma isinya pendapatan dan juga beban aja ya. Nah, di sini untuk cara membuatnya di Excel, kita klik klik yang ini, yang tanda tanda ini, yang kotak ini, lalu kita select all-nya, kita matikan dulu. Setelah kita matikan, nah di sini ada pendapatan jasa, beban upah, beban semua ini dipencet, dicentang, sama pendapatan jasanya dicentang. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, di sini telah jadi sebuah eh, laporan laba rugi ya. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah jadi laporan laba ruginya. Warna tulisannya. Hmm, sebentar. Ya sudahlah ya. Seperti ini laporan laba rugi. Lalu sekarang kita bikin laporan ekuitasnya ya. Pemilik. Ini kita kuningkan. Nah, biar lebih bagus pastinya. Bentar. Sekarang laporan ekuitas ya. Laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini ada, jadi laporan ekuitas pemilik ini ada, kita di dalamnya itu ada modal, investasi, laba neto, lalu yang terakhir dikurangi prive, terus yang bawah lagi ada kenaikan pada ekuitas pemilik. Nah, di sini dari soal saya kan diketahui laporan laba ruginya terbukti kalau dia rugi, berarti ya dia pasti ya minus lah, di kenaikan pada ekuitas pemiliknya ini pasti minus. Nah, sebentar saya atur-atur dulu. Ini yang terakhir total. Oke, sip. Nah, biar bagus kita kasih space. Ini juga, dan ini juga. Nah, berarti modalnya kan ya diisi 0. Lalu investasi tadi 50 juta. Lalu laba netonya di sini minus 5 juta. Lalu dikurangi free tadi 100.000. Lalu kenaikan pada ekuitas pemilik ini minus ya. Pakai rumus sum ini dikurangi. Oh langsung aja sih. Ini kurang ini kurang ini. Langsung keluar hasilnya di situ dan totalnya. Nah seperti ini ya. Biar bagus kita kasih titik ya. Di sini kita bisa kasih tabel. Nah, seperti ini.
pemilik. Baik center, ini kita kuningin. Oke, jadi laporan likuiditas pemilik. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu laporan posisi keuangan ya. Nah, laporan posisi keuangan ini ya isinya ada aset lancar, aset tetap, liabilitas, dan juga ekuitas pada pemilik sendiri ya. Nah, di sini aset itu ada aset lancar, aset tetap. Nah, aset lancar itu dari apa saja sih? Ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi TPN. Lalu aset tetap itu apa? Nah, aset tetap itu contohnya bisa juga peralatan. Lalu liabilitas. Liabilitas itu apa aja? Ada utang usaha, utang gaji, sama pendapatan DTM atau diterima di muka panjangannya. Lalu ekuitas pemilik itu termasuk modal dan juga privé. Untuk membuat laporan posisi keuangan ini, kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, tetapi untuk mengisi yang ini, yang kas berita usaha ini cukup gampang cara menggunakannya, cara taruhnya. Kita tinggal ke jurnal tadi, kita klik bebas akun debit atau akun kredit yang di sini bebas. Kita klik kanan, lalu copy. Setelah itu, di sini kita bisa paste. Bisa paste. Setelah paste, kita tinggal ada yang titik ini kita tinggal drag ke bawah saja dan nanti semuanya akan bisa kayak gini, bisa dipilih. Oke, yang bawah juga, yang sama yang ini juga sama aja. Nah, jadi gimana sih kita untuk menginput angka-angkanya? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, jadi saya akan jelaskan. Jadi sambungan VLOOKUP, kita mencet yang ini, tanda kurung, mencet ini, lalu kita yang ke neraca, kita blok ini semua, jangan sampai yang row level sama debit sama kredit, jangan sampai. Nah, kita blok sampai agak bawah seperti ini. Nah, kenapa sampai agak bawah? Soalnya kadang ini error bisa agak turun-turun sendiri. Terus kita titik koma 4. Soalnya kan di debit ini di kolom D, jadi A, B, C, D, D yang keempat. Oke, lalu tutup kurung. Nah, tapi untuk supaya nggak error, kita kasih huruf logo dolar seperti ini di antara A sama E-nya ini. Oke, lalu kita enter coba. Oh, sebentar. Oh, ada kesalahan, guys. Kita coba tulis ulang. VLOOKUP ini sebentar, VLOOKUP kas titik koma terus neraca di copy semua sampai bawah lagi terus titik koma 4 terus tutup kurung kasih tanda dolar. Nah, keluar di sini kasnya. Nah, tapi yang bawah-bawah ini gimana? Nanti kita gampang tinggal drag aja. Nah, lalu muncul semua. Terus di sini yang aset tetap itu yang paste. Oke. Total aset. Nah, di sini totalnya sum, sampai sum aja totalnya. Enter. Lalu di sini soalnya sum. Usah. Ini langsung tekan ini, enter. Nah, di sini baru pakai rumus sum lagi. Enter, 53 juta. Nah, di sini juga sama. Di sini juga sama, kita dengan rumus VLOOKUP, tapi ini tidak di copy paste. Nah, karena kan ini kan letaknya di kredit semua. Jadi pastinya berbeda ya, guys. Kita pakai rumus VLOOKUP, kurung, utang usaha ini kita pencet.
jebret, titik koma, kita buat neraca lagi, ini tadi, jangan sampai arrow labels ini jangan diikutkan, kita copy blok sampai bawah, lalu titik koma 5 tutup kurung. Nah, kenapa 5? Karena kredit itu di kolom E, di kolom E ini, nah di kolom E kan yang abjad kelima ya maksudnya. Di A, B, C, D, E itu yang kelima. A, B, C, D, E, kelima. Nah, setelah itu, supaya tidak error lagi, kita kasih logo dolar di sebelahnya. Oke, lalu enter. Nah, di sini utama usahanya memang nol. Dan juga sama kayak tadi, di drag aja ke bawah, yang ada titik di ujung kanan bawah. Nah, di sini juga sama. Salah, maaf guys. Aduh, hilang semua. Sebentar. Hmm, pakai rumus VLOOKUP. Terus 5 tutup kurung. Biar nggak error. Salah 5. Yes. VLOOKUP. Baca saldo dibuka lagi. Gini, terus koma 5. Terus biar nggak error. Error. Terus kita tutup koma. Nah, di sini kita tinggal drag. Oke, di sini kita copy, lalu di sini kita paste. Nah, di sini previewnya tadi jurnal itu ini 500.000. Oke, jadi kita buka laporan posisi keuangan. Kita bisa langsung sampaikan. Kan di neraca penyesuaian prive kan di debit, berarti kita tulis ulang lagi. VLOOKUP yang kurung prive cara penyesuaian ini di copy 5 4 kurung. Oke, nah di sini kita bisa langsung hitung ini total. Nah, di sini kita bisa hitung pakai sum. Oke, di sini juga bisa hitung sum. Oke, kita tambahkan. Oke, di sini telah jadi ya, telah jadi laporan posisi keuangan. Nah, tadi kan di laporan laba rugi kan minus. Nah, di sini juga pastinya minus. Pastinya berbeda ya, seperti yang tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang jurnal penyesuaian, terus laporan laba rugi, neraca, buku besar, laporan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.